Saudara, hari ini kita akan kembali meneruskan pembahasan kita berurutan Injil Yohanes. Dan hari ini kita sampai pada Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 59. Kita akan bersama sampai pada bagian ini, kita akan membaca dan kemudian membahasnya bersama-sama. Nah, saudara, ini sebuah bagian yang sangat panjang, kita tidak akan baca semuanya, juga tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan fokus pada beberapa bagian. Dan saudara, saya juga menggunakan PowerPoint supaya saudara bisa mengikuti, karena memang ini panjang sekali saudara, jadi kita sampai di bagian mana begitu saudara ya, jadi saudara bisa mengikuti. Saudara, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan bersyukur, kami memuji mengagungkan namamu, dan saat ini ya Tuhan berkati kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Biarlah ya Tuhan apa yang kami baca, satu bagian dari firman-Mu ini, sekali lagi boleh menarik kami mendekat kepadamu. Berkati kami, bangunkan jiwa yang lesu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, saudara, mari kita membuka bagian ini. Saya mengajak kita melihat dari ayat 1 sampai 15 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya akan go through saudara bagian ini dan berharap apa yang kita baca kita sama-sama mengerti dan biar firman Tuhan yang boleh menguatkan dan membangun kita. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 saya bacakan bagi kita semua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, sampai semikian jauh dulu kita membaca bagian ini, nanti ada bagian lain lagi yang saya ajak kita baca. Nah saudara, kalau saudara mengikuti berita, koran, atau sosial media, dan ada beberapa yang viral, saudara ya, beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang mendadak terkenal dengan keahliannya di dalam pengobatan alternatif. Nah, saya nggak tahu saudara mengikuti atau saudara mengenali atau enggak begitu ya. Saudara, ibu ini mengklaim dia bisa mengobati patah tulang, saraf terjepit, mata rabun, bahkan kesulitan bicara. Ditambah lagi dia tidak memasang tarif untuk pengobatannya, sukarela, maka orang berbondong-bondong, saudara bisa lihat banyak sekali. Sampai pernah itu ditutup, saudara, dibatalkan karena saking banyaknya orang datang gitu, berbondong-bondong antri untuk bertemu dengan dia. Namanya adalah Ibu Ida Dayak. Nah saudara, saya tidak ingin membandingkan Yesus dengan Ida Dayak, tapi kita bisa membayangkan saudara mengapa sangat banyak orang yang ingin mencari Yesus waktu itu. Ayat kedua tadi saudara mengatakan orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara, lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika orang-orang banyak itu yang mendengar kisah tentang penyembuhan lalu datang mencari dia, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Saudara, bagian ini memang tidak bercerita apakah Yesus kemudian mengajar atau menyembuhkan penyakit mereka lagi. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil yang lain, kisah yang sama, itulah yang dilakukan oleh Yesus.
Jadi Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian dia menyembuhkan lagi penyakit-penyakit orang-orang yang datang kepadanya itu. Dengan kata lain saudara, dia memenuhi harapan mereka. Mereka datang dengan penuh harap dan Yesus memenuhi harapan mereka. Maka dari sisi popularitas kita bisa bayangkan Yesus semakin naik, semakin populer. Di mata orang-orang itu Yesus luar biasa. Mengajar dengan berkuasa, mampu menyembuhkan segala penyakit. Mau menolong mereka, luar biasa sekali. Tapi saudara yang menarik adalah Yesus kemudian menaikkan lagi harapan mereka kepadanya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menggunakan kesempatan itu melakukan mujizat yang jauh lebih besar lagi. Yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah saudara, anehnya kepercayaan dan harapan besar kepada Yesus itu ternyata tidak membuat orang sangat percaya kepada dia. Tidak. Nah saudara, ini hal yang aneh. Saudara, saya membandingkan lagi dengan ilustrasi Ibu Ida Dayak ini. Saudara, ketika orang melihat Ibu Ida Dayak ini menyembuhkan, banyak orang percaya dan berita itu menyebar lalu banyak orang datang. Memang akhirnya muncul kontroversi apakah betul-betul ada orang yang sembuh dan seterusnya. Tapi saya membayangkan saudara, kalau ada orang yang hadir di situ, tiap hari ikut dia, melihat dia menyembuhkan. Bukan 10-20 orang tapi 100 orang mungkin, dan selalu sembuh. Saudara, bagaimana kepercayaan dan harapan orang kepada dia? Sangat tinggi sekali. Orang akan sangat percaya Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi saudara bayangkan kalau satu kali ada orang datang dan kemudian minta Ibu Ida Dayak untuk menghentikan hujan. Apakah saudara orang akan percaya? Mungkin saudara akan bilang begini, oh kalau urusan sembuh-sembuhan Ibu Ida Dayak bisa. Tapi kalau urusan hujan harus minta Mbak Rara pawang hujan, saudara ya. Saudara kalau mengikuti berita pasti tahu juga video gambar viral ini. Beda spesialisasi begitu kan. Yang satu ahli ini, yang satu adalah ahli ini. Nah saudara, saya membayangkan, walaupun tidak persis sama, tapi kira-kira ini yang mungkin ada di dalam pikiran para murid. Setiap hari saudara, mereka bersama dengan Yesus. Menyaksikan mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa. Tetapi ketika Yesus meminta mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika Yesus akan melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak bisa percaya. Karena itu sesuatu yang berbeda. Saudara, Yesus mulai dengan bertanya kepada Filipus. Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Dan Yohanes menerangkan bahwa Yesus mengatakan itu sebetulnya untuk mencobai dia. Karena dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini adalah sebuah ujian. Dan sejujurnya ini ujian yang sulit. Dan Filipus gagal, saudara. Saudara, pertanyaan Yesus adalah di mana kita harus membeli roti supaya mereka dapat makan? Where? Dan Filipus hanya berpikir untuk menjawab how. Tuhan, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup memberi makan mereka sekalipun mereka makan masing-masing sepotong kecil. Tidak cukup. Bagaimana mungkin begitu? Saudara, jawaban yang tepat seharusnya adalah mungkin dia berkata begini, Tuhan aku gak tahu di mana beli roti, tapi aku tahu engkau pasti mampu menyediakan. Harusnya begitu, tapi dia tidak katakan itu. Cara Filipus adalah matematis. Dia langsung berhitung 5.000 orang kira-kira perlu berapa roti untuk dimakan, berapa harga setiap roti. Kesimpulan dia 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi makan mereka sekalipun satu orang dapat satu potong kecil. Nah saudara, dan Filipus itu menyoroti besarnya masalah ini. Tapi kemudian kalau kita lihat murid lain, Andreas, dia menyoroti sedikitnya resource yang mereka miliki. Tuhan, ada seorang anak punya 5 roti jelai, 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Terlalu sedikit yang kita punya. Resource terlalu sedikit. Saudara, ujian dari Yesus ini sebetulnya adalah untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dan penuh anugerah. Orang-orang Yunani, saudara, dan juga beberapa agama lain hari ini, memiliki banyak dewa untuk hampir semua kebutuhan mereka. Ingin panen berhasil, ada dewanya. Ingin punya anak, ada dewanya. Bahkan saya pernah lihat yang membedakan, ingin punya anak perempuan, dewa yang ini. Ingin punya anak laki-laki, dewanya lain. Begitu ya. Sangat spesifik sekali. Ingin lulus ujian, ada dewanya. Ingin sembuh dari penyakit, ada dewanya. Dan seterusnya saudara, semua kebutuhan ada dewanya masing-masing. Maka jangan salah minta, mau panen berhasil jangan minta ke dewa kesembuhan. Enggak cocok, masing-masing ada spesialisasinya. Kira-kira begitu. Nah saya kira saudara, murid-murid Yesus tidak berpikir bahwa Yesus hanyalah salah satu dewa dari banyak dewa. Tidak begitu.
Tapi bukankah sikap mereka menunjukkan hal yang serupa? Mereka pernah melihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, saya percaya Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Mereka pernah melihat Yesus mengubah air jadi anggur. Oke, saya percaya Yesus bisa lakukan itu. Mereka pernah lihat Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit keras dan hampir mati dari jauh tanpa bertemu. Oke, saya percaya Yesus bisa lakukan itu. Tapi ini memberi makan 5.000 orang. Mana mungkin ini beda. Tapi saudara, satu hal yang kita perlu mengerti. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tidak ada satu hal pun yang tidak mampu dia lakukan. Dan tidak ada satu masa pun dia berubah. Dulu dia mampu dan sekarang dia kemudian tidak mampu lagi. Tidak pernah ada seperti itu. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Saudara, maka di dalam kehidupan kita bukankah seharusnya kita bisa percaya dan berkata begini. Jikalau dia menciptakan alam semesta, mana mungkin dia tidak mampu menolong saya hari ini. Jikalau dia membelah laut, membawa Israel keluar dari perbudakan, mana mungkin dia tidak mampu membuka jalan bagi saya hari ini. Jikalau setan-setan takluk kepadanya, mana mungkin dia tidak bisa menaklukkan kecanduan dan nafsu saya. Dan segala pencobaan yang lain. Jikalau dia menyelamatkan saya dari cengkraman setan dan kuasa dosa, mana mungkin dia tidak bisa menyelamatkan saya dari musuh saya hari ini. Saudara, bukankah seharusnya kita bisa berkata seperti itu sebagai murid Tuhan? Tuhan sanggup, dia berkuasa atas segalanya. Para murid dan kita, saudara, perlu mengamini hal ini lagi dan lagi. Belajar percaya pada Tuhan yang sanggup dan berkuasa atas segalanya. Dan bukan cuma Tuhan berkuasa, tapi juga penuh anugerah. Dia mau mengerjakan apa yang baik bagi kita. Dan kemudian sore Yesus mengambil apa yang diberikan oleh anak itu. 5 roti, 2 ikan, dia mengucap syukur lalu membagikannya kepada orang banyak. Saudara, perhatikan penekanan yang ada ini. Dikatakan ketika dia membagikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki, ayat 11. Dan kemudian mereka makan sampai kenyang. Lalu kemudian sisanya 12 bakul penuh. Saudara, ini menggambarkan penekanan Yesus memberi mereka berlimpah sekali. Dia memberi 5.000 orang itu berlimpah sekali. Andreas, saudara, tidak bisa melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa berguna untuk kebutuhan yang sangat besar. Tetapi Tuhan seringkali bekerja dengan dahsyat dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang tidak mungkin, tetapi dipersembahkan kepadanya. Dan saudara, menarik memperhatikan reaksi dari orang-orang yang melihat mujizat ini. Saudara, mereka berkata begini, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Saudara, apa maksudnya? Musa di dalam kitab Ulangan dia pernah berkata kepada orang Israel, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan dibangkitkan satu kali nanti dari tengah-tengahmu seperti aku. Kamu harus mendengarkan dia. Saudara, mereka melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian mereka berkata, ini rupanya nabi yang pernah dibicarakan oleh Musa. Injil Yohanes tidak mengatakan orang-orang itu salah. Yesus benar nabi itu. Tetapi mereka salah mengerti apa yang akan dilakukan oleh nabi itu. Saudara, mereka pikir kalau Yesus adalah nabi yang pernah dinubuatkan oleh Musa itu, maka dia harus menjadi raja atas mereka. Dan itu agenda mereka. Saudara, kalau kita pikirnya, bukankah ini terdengar baik, saudara? Kita sering pakai kalimat ini, menjadikan Yesus sebagai raja. Bukankah ini terdengar baik? Mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka tidak bertanya apa yang Yesus mau, pokoknya mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja dengan paksa kalau perlu. Kenapa? Karena itu menguntungkan mereka. Saudara, di tengah-tengah kondisi mereka dijajah waktu itu, memiliki raja yang sangat berkuasa, bisa memberi makan semua orang, bisa menyembuhkan, penuh kuasa, sangat menguntungkan bagi mereka. Dan Yesus meninggalkan mereka. Saudara, bukankah kalau kita refleksikan ke dalam pelayanan kita, sangat sering kita juga punya ide untuk pelayanan dan kita berpikir bahwa ini adalah untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan, agar Tuhan senang. Padahal kita salah.
itu agenda kita, itu menguntungkan kita, dan Yesus akan meninggalkan kita. Saudara lihat di mana masalahnya. Tidak ada kerendahan hati di dalam mengikut Yesus. Saudara ingat waktu HUT gereja kita di Paskah lalu, saya mengajak kita mengingat sebuah prinsip ini. Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. Jikalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, bersikaplah sebagai hamba kepada Tuhan. Bersikaplah sebagai murid yang berjalan mengikuti sang guru di depan. Bersikaplah sebagai orang yang berdosa kepada penebus. Bukan memaksa Tuhan melakukan maunya kita. Kita teruskan saudara. Di tengah-tengah kisah ini, Injil Yohanes kemudian menceritakan sebuah mujizat lain. Di ayat 16 sampai 21. Saudara mari kita membaca ayat 16 sampai ayat 34. Sekaligus saya bacakan bagi kita. Yohanes 6 ayat 16 sampai 34. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Oke, saudara sampai di situ lagi dulu. Saudara, ketika murid-murid Yesus naik ke perahu, berlayar menyeberang ke Kapernaum, air bergelora karena angin kencang. Nah, kalau kita membaca kisah yang sama di Injil lain, dikatakan mereka kewalahan, perahu mereka diombang-ambingkan. Dan Injil Matius mengatakan kira-kira jam 3 malam Yesus menghampiri mereka. Artinya saudara mungkin sudah beberapa jam mereka mendayung, diombang-ambingkan di tengah danau itu. Dan waktu itulah Yesus mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Maka ketakutan mereka, Injil Markus mengatakan mereka pikir mereka melihat hantu. Saudara, keterlaluan ya, mereka melihat Yesus pikir melihat hantu begitu. Tapi Yesus kemudian berkata, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, saudara, pertanyaan kita adalah mengapa cerita ini menyelip di sini? Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti. Ini membawa pikiran orang Yahudi kepada kisah bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa. Itu sebabnya saudara mereka langsung teringat perkataan Musa. Ada nabi yang akan datang yang seperti Musa. Mereka langsung ingat itu. Saudara, di tengah kisah seperti ini Yesus melakukan mujizat lain. Berjalan di atas air di tengah badai. Dan sekali lagi itu mengingatkan mereka akan peristiwa orang Israel di padang gurun. Ketika Allah membelah laut merah di depan mereka. Saudara, Injil Yohanes ingin kita melihat siapa Yesus. Di saat-saat yang sangat penting bagi umat Allah.
kelaparan di padang gurun, ketakutan di hadapan laut, Allah bertindak dan Yesus melakukan yang sama. Tuhan berkuasa atas segalanya dan beranugerah. Di tengah kelaparan dan tidak ada jalan, Dia memberi mereka makan. Di tengah ketakutan Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Ini Tuhan kita. Dan Injil Yohanes kemudian mencatat reaksi orang banyak yang mencari Yesus dengan cukup detil. Di ayat 22-24 tadi. Saudara kalau perhatikan itu sangat detil sekali sebetulnya. Orang-orang itu bingung. Mereka melihat hanya ada satu perahu. Mereka tahu tadinya hanya satu perahu itu. Tapi perahu itu kemudian sudah berangkat. Murid-murid Yesus naik perahu itu dan mereka tahu Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Hanya murid-murid yang ada di situ. Mereka tahu itu. Lalu kemana Yesus? Sementara itu datang perahu-perahu lain dari Tiberias. Lalu kemudian orang-orang itu juga mencari Yesus. Karena tidak ketemu, maka orang banyak kemudian nebeng masuk ke dalam perahu itu. Lalu kemudian mencari Yesus pergi ikut menyeberang. Detil sekali. Sebetulnya saudara Yohanes ingin memberitahu bahwa orang-orang ini sama bingungnya seperti para murid. Kebingungan apa yang terjadi sebetulnya. Mengapa Yesus bisa seperti ini? Mereka tahu Yesus belum naik ke perahu, tapi mereka cari tidak ada. Dan pada waktu mereka berjumpa dengan Dia di seberang, pertanyaan mereka adalah, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan sampainya? Kok bisa ada di sini? Karena tidak mungkin saudara Yesus mengambil jalan darat terlalu lama, tapi Yesus juga tidak naik perahu. Mereka tidak bisa mengerti. Yesus tidak menanggapi kebingungan mereka, Dia langsung menyoroti hati mereka. Saudara Yesus menjawab begini, kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Saudara masih ingat istilah tanda? Ini istilah yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Berbagai mujizat, perbuatan Yesus adalah tanda-tanda, signs yang diceritakan oleh Injil Yohanes untuk menyatakan kemuliaan Yesus. Agar orang yang membacanya, membaca Injil ini seperti menemukan tanda kemuliaan Yesus dan percaya kepadanya. Saudara, mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan adalah salah satu tanda itu. Dengan mujizat itu Yesus menyatakan kemuliaannya supaya orang percaya kepadanya. Tapi orang banyak yang melihat mujizat itu, makan roti itu bahkan tidak melihat tanda itu, tetap mereka tidak percaya. Soalnya itu sebabnya di sini Yesus berusaha membuka mata mereka untuk melihat tanda itu. Kalau kita perhatikan saudara percakapan Yesus dengan mereka, yang tadi bagian kita baca, kita akan melihat saudara betapa susah payahnya Yesus berusaha melakukan ini. Ayat 27, Yesus berkata, bekerjalah jangan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Yang Yesus maksud adalah seharusnya waktu kamu lihat mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, jangan cuma lihat makanannya, jangan cuma kagum dengan mujizatnya. Lihat itu sebagai tanda bahwa Yesus mau memberikan hidup kekal kepada mereka. Itu yang paling penting. Tetapi orang banyak tidak menangkap maksud Yesus. Mereka tanya lagi, kalau begitu, kan tadi Yesus bilang, bekerjalah untuk sesuatu yang bernilai kekal, begitu kan? Lalu kemudian mereka tanya, kalau begitu kami harus kerja apa? Lalu kemudian saudara Yesus coba jawab, pekerjaan yang dikehendaki Allah ini, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Satu-satunya pekerjaan yang harus kamu lakukan adalah percaya kepada Dia. Tanpa itu, segala pekerjaan lain tidak ada gunanya. Saudara, sama seperti hari ini, orang bisa menyebut diri Kristen, datang ke gereja, ikut SPAK, melayani, tapi sebelum percaya kepada Yesus, semua tidak ada gunanya. Tapi saudara, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, sampai di titik ini, percakapan menjadi sangat sulit. Karena jawaban mereka berikutnya sederhananya adalah, why should we believe in you? Kenapa kami harus percaya kepadamu? Tanda apa yang kau perbuat? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Musa adalah nabi yang sangat besar bagi orang Israel. Dulu mereka pernah berada di padang gurun tanpa makanan ketika dipimpin Musa. Maka Tuhan kemudian memberikan mereka manna, semacam roti. Setiap hari mereka dapatkan itu di padang seperti embun meliputi bumi. Roti buat 2 juta orang setiap hari. Itu mujizat sangat besar. Dan orang Yahudi ada semacam kepercayaan, ada semacam gudang penyimpanan manna di sorga. Dan gudang itu dibuka untuk memberi makan nenek moyang mereka pada zaman Musa. Maka orang Israel pernah diberi makan roti dari surga. Dan mereka percaya bahwa gudang itu akan dibuka lagi oleh Mesias.
Maka ketika Yesus minta mereka percaya karena mujizat yang dia lakukan, memberi makan 5.000 orang, mereka seperti bertanya begini, apakah itu berarti engkau mengklaim gudang itu sekarang terbuka olehmu? Tanda apa yang kau perbuat sehingga kami harus percaya? Dan Yesus menjawab, roti dari surga yang sesungguhnya bukan mana di padang gurun, tapi dari Allah. Dan roti itu akan memberi hidup kepada dunia. Tapi orang Yahudi masih tidak mengerti. Pikiran mereka masih soal roti. Nenek moyang mereka dulu makan mana. Kemarin mereka makan roti hasil mujizat Yesus. Sekarang Yesus bilang ada roti dari surga yang bisa memberi hidup. Ini lebih hebat lagi rotinya. Maka mereka minta, berikanlah roti itu kepada kami senantiasa. Saudara, di percakapan yang terjadi antara Yesus dengan para pendengarnya. Kalau saya jadi Yesus, saya mungkin akan berkata, capek deh ngobrol sama lu gitu ya. Capek banget. Berulang kali Yesus mencoba menarik mereka percaya kepadanya. Jangan lihat roti lagi, lihat tanda kemuliaan dan percaya kepadaku. Mereka tetap tidak percaya. Pikiran mereka bukan kepada hidup yang kekal, tapi hanya kepada kebutuhan mereka sehari-hari di dunia. Nah saudara, di dalam konteks seperti inilah Yesus kemudian malah menambahkan lagi. Dia berkata di ayat 35, akulah roti hidup. Seakan-akan saudara di bagian ini Yesus sekarang ngomong gini, oke lah, aku ngomong lebih jelas lagi. Akulah roti hidup. Roti itu adalah aku sendiri. Roti dari surga yang sesungguhnya yang memberikan hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Saudara, tidak berarti Yesus akan memuaskan setiap keinginan kita, tidak. Tapi ini berarti Yesus akan memuaskan kebutuhan kita yang paling dalam. Kebutuhan kita yang sesungguhnya akan damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, tuntunan, keselamatan, hidup kekal. Tetapi kenyataannya saudara, banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi yang sudah melihat Yesus secara langsung, mendengar Injil langsung dari Yesus. Sebagian dari mereka bahkan mungkin memandang langsung Yesus mati di kayu salib. Tetap tidak percaya. Mengapa saudara? Saudara perhatikan jawaban Yesus. Di ayat 35, Yesus sudah berkata, barang siapa datang kepadaku, artinya siapa saja percaya kepadaku, dia tidak lapar dan haus lagi. Ayat 37, Yesus menambahkan, barang siapa, artinya siapa saja datang kepadaku, dia tidak akan kubuang, pasti kuterima. Bagaimana bisa begitu? Ayat 40, dia berkata, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan lapar dan haus lagi. Tidak akan kubuang. Dia datang, aku pasti terima. Dan mereka yang datang kepadaku, semua yang diberikan Bapa kepadaku, tidak akan ada yang hilang. Aku jaga sampai kubangkitkan pada akhir zaman. Tetapi, di ayat 40, Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, ayat ini luar biasa. Yesus berkata betul. Barang siapa, artinya siapa saja yang datang, percaya, tidak akan lapar dan haus lagi, akan kuterima, pasti kujaga dan kubangkitkan di akhir zaman. Tapi tidak semua orang akan datang kepadaku. Karena tidak seorang pun bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Saudara, di rencana Allah ketika memberikan Yesus menjadi roti hidup. Bagian ini saudara mengajar kita tentang rencana keselamatan Allah. Sepenuhnya anugerah. Allah menarik orang datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Saudara jangan bayangkan Allah itu memaksa kita, lalu kemudian kita menjerit-jerit gak mau tapi diseret-seret sama Allah untuk datang kepada Yesus. Saudara jangan bayangkan begitu. Bukan seperti orang memaksa begitu, tapi seperti seorang kekasih yang membujuk dan menarik dengan cintanya dan tidak mungkin bisa ditolak. Saudara, Allah menghidupkan kita yang mati rohani ini dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita jadi sadar kita orang berdosa. Kita jadi sadar kita kotor. Kita jadi sadar kita membutuhkan keselamatan. Di dalam keadaan frustasi seperti itu, saat itu Allah memanggil kita dengan berita Injil bahwa ada pengampunan dosa oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Bahwa Allah mengasihi kita. Maka kita yang kelaparan dan kehausan itu tidak mungkin menolak kasih Allah. Kita datang percaya dan menerimanya. Seperti itulah Allah menarik kita.
Dan Yesus berkata, barang siapa yang ditarik oleh Bapa, datang kepadaku, tidak akan kubuang. Dia tidak akan lapar dan haus lagi karena menemukan kepuasan di dalamku. Ia akan kujaga, tidak akan hilang sampai nanti di akhir zaman kubangkitkan. Itulah berita Injil. Saudara, di tengah pembicaraan yang makin sulit seperti ini, Yesus kemudian mengucapkan kalimat yang lebih keras lagi. Seringkali saudara, kita di dalam percakapan ketika keadaan makin sulit kita makin melemahkan pendapat kita. Yesus tidak. Semakin keras lagi. Ayat 54 saudara dan 55 berkata begini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Inilah roti yang telah turun dari surga. Saudara bayangin, tidak heran ini langsung menimbulkan pertengkaran hebat di antara orang Yahudi. Apa maksudnya? Tidak mungkin dia minta kita jadi kanibal. Tapi apa maksudnya? Dan mereka ribut. Sebagian orang saudara beranggapan, Yesus sedang menunjuk pada perjamuan kudus di dalam bagian ini. Bahwa kita betul-betul makan roti dan minum anggur, tetapi di baliknya adalah tubuh dan darah Kristus yang mendatangkan kehidupan. Tapi kita perlu hati-hati. Karena perjamuan kudus tidak menyelamatkan. Saudara, tidak berarti kalau kita makan roti dan minum anggur di dalam perjamuan kudus, kita betul-betul menerima tubuh dan darah Kristus dan kita pasti diselamatkan. Saudara, tidak begitu. Kalau memang seperti itu, semua orang berebut nyolong roti perjamuan kudus. Setelah selesai perjamuan kudus, cepat-cepat kita umpetin, gitu kan. Saudara, tidak begitu sama sekali. Tapi bagian ini bicara tentang makan dan minum yang sungguh-sungguh menyelamatkan. Maka yang Yesus minta adalah lagi-lagi untuk mereka percaya kepadanya. Tapi bukan percaya seperti pada sebuah informasi. Informasi Yesus Tuhan, oke. Informasi Yesus Juru Selamat, oke. Saya percaya informasi itu. Bukan. Setan pun percaya informasi seperti itu. Bukan itu saudara yang dimaksud. Tapi percaya kepada Kristus seperti makan tubuhnya dan minum darahnya adalah percaya yang menyerahkan hidup. Yesus seperti kekasih yang menyerahkan hidupnya bagi kita dan kita terkagum-kagum pada cintanya. Kita menerima dia. Kita makan dan minum pengorbanannya. Tubuhnya yang dipecahkan, darahnya yang dicurahkan. Dan kita diterima oleh Yesus. Percaya yang seperti itu. Ada sebuah cerita saudara, yang sangat terkenal tentang seorang Skotlandia yang ingin datang ke Amerika. Saya kira banyak saudara juga pasti pernah mendengar cerita ini. Nah saudara, orang ini dia membeli sebuah tiket kapal laut yang besar. Dan karena dia tidak punya banyak uang, maka dia memutuskan untuk membawa banyak biskuit, keju, buah sebelum dia berangkat. Dia pikir dia tidak mau habiskan banyak uang untuk makan, dia bawa semuanya. Maka selama perjalanan saudara di kapal itu, dia selalu makan di kamar dengan irit-irit makanan sederhana yang dia bawa itu. Dan itu berlangsung selama 4 hari. 4 hari dia terus seperti itu makan. Makanan yang dia bawa. Di hari kelima, ketika kapal sudah makin dekat ke Amerika, dia melihat makanan yang dia bawa sudah mulai rusak semua. Tidak bisa dimakan. Maka dia memutuskan, oke, kali ini aku akan makan di restoran di kapal itu. Toh ini mungkin hanya 1 kali sebelum akhirnya tiba. Gak apa-apalah, aku makan. Bayangkan betapa terkejutnya dia ketika dia tahu bahwa semua makanan di restoran di kapal itu gratis. Karena semua sudah termasuk di dalam harga tiket yang dia beli. Sayangnya, ada miliaran manusia hari ini yang bersikap seperti itu terhadap roti hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus sudah membayar harganya. Dan dia menawarkannya kepada kita. Tapi banyak yang lebih suka makan biskuit kering, keju rusak, buah yang busuk daripada datang kepada Yesus. So, saya ingin menutup dengan mengajak kita membaca ayat 48 sampai 51. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ada 2 reflection questions bagi kita. Boleh tolong ditampilkan. Mari kita ambil waktu saudara teduh di hadapan Tuhan sambil kita merenungi pertanyaan ini dan meresponinya dengan doa. Yang pertama, saudara sudahkah menerima roti hidup itu? Sudahkah saudara makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus? Bukan makan dan minum di dalam perjamuan kudus, roti dan anggur di sana. Tapi saudara percaya dan menerima Yesus seperti makan dagingnya, minum darahnya, menjadi satu dengan Dia. Kita menerima pengorbanannya, kita menerima cintanya, dan Dia merangkul kita. Sudahkah saudara menerima roti hidup itu? Yang kedua, saudara percayakah Tuhan berkuasa atas segalanya dan penuh anugerah? Saudara, seringkali kita tahu Tuhan pernah menolong kita di dalam satu hal dalam kehidupan kita yang sangat sulit. Tetapi kemudian ketika kita mengalami yang lain lagi, kita tidak percaya Tuhan mampu menolong lagi. Kita pernah mengalami di masa lalu, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita menjerit dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Tapi hari ini ketika kita mengalami yang lain lagi, kita lupa lagi yang dulu. Tuhan berkuasa atas segalanya. Tidak tentu Tuhan selalu melepaskan kita dari masalah. Kadang-kadang Tuhan melepaskan kita, kadang-kadang Tuhan memberikan kita kekuatan menanggungnya. Kadang-kadang Tuhan menemani kita berjalan dan membuat kita bertumbuh melalui semua itu. Tetapi apapun yang kita alami di ujung sana, Tuhan janjikan Dia membuat segala sesuatunya beres. Tuhan membetulkan segala sesuatu yang tidak betul di dalam dunia. Satu kali kita akan menerimanya. Tuhan mampu berkuasa atas segalanya dan penuh anugerah. Dia tahu bagaimana memberikan anugerah kepada kita yang paling kita butuhkan. Mari masing-masing saudara meresponi Tuhan di dalam doa. Apa saja mungkin dari 2 pertanyaan ini, atau mungkin hal-hal lain yang saudara merasakan firman Tuhan bicara kepada saudara, Tuhan, saudara responi Tuhan di dalam doa. He is the bread of life. Dialah roti hidup. Datang kepada Tuhan, minta ampun mungkin, berseru minta pertolongan, memohon kekuatan dari Tuhan, apa saja. Bicaralah kepada Tuhanmu, Juru Selamatmu. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami orang-orang yang tidak layak ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk kami terus belajar percaya kepada-Mu. Bagi kami yang belum percaya kepada-Mu, biarlah kami boleh menerima roti hidup itu.
sungguh-sungguh percaya kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, dan menerima pengorbanan. Oh Tuhan, Kau tahu hidup kami, Kau tahu apa yang kami perlukan, dan Kau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.